teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok Fantastic Six akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok. Saya Usafuddin Mako sebagai ketua kelompok dan anggota saya Sherling Gilan, Diri Henuk, Yesri Batu, Agnes Pa, dan Veto Misak. Bahasa Melayu salah satu bahasa di Kepulauan Nusantara. Sudah sejak lama digunakan sebagai bahasa berhubungan sejak abad ke-7 Masehi. Bahasa Melayu atau lebih tepatnya bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu ditemukan di Sumatera bagian selatan pada tahun 620 Masehi di daerah Jambi, yang kemudian menyebar di daerah Riau dan Semenanjung Tanah Melayu. Bahasa Melayu dibawa oleh bangsa Borneo melalui jalur penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Indonesia yang kita gunakan secara historis berasal dari bahasa salah satu bahasa daerah Nusantara. Bahasa Melayu dapat menjadi lingkungan Vanska di wilayah Nusantara karena ada 4 alasan. Yang pertama, sifat masyarakat Sriwijaya gemar berdagang. Yang kedua, Sriwijaya pusat penyebaran agama Buddha. Yang ketiga, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Yang keempat, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi pertemuan antar organisasi kenegaraan. Penelitian ini relevan menggunakan metode penelitian pustaka, tidak memungkinkan datanya dari penelitian lapangan. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia. Kongres yang pertama diadakan di Solo tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Kongres yang kedua dilaksanakan di Kota Medan tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres yang ketiga dilaksanakan di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978. Kongres yang keempat dilaksanakan di Jakarta tanggal 21 sampai 26 November 1988. Kongres Bahasa yang keempat dilaksanakan di Jakarta 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres yang keenam dilaksanakan di Jakarta 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres yang keempat di Jakarta 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres yang ketujuh dilaksanakan di Jakarta 14 sampai 17 Oktober 2003. Kongres yang ke-9 di Jakarta 28 Oktober sampai 1 November 2008. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan di Jakarta 28 sampai 31 Oktober 2013. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling penting di kawasan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh antara lain Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Di samping itu, ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia menduduki tempat yang terpenting di antara bahasa-bahasa di Nusantara yang masing-masing sangat penting bagi penutur bahasa ibu. Pentingnya tidaknya suatu bahasa didasarkan pada beberapa hal, yaitu jumlah penutur, luas penyebaran, dan peranan. Apabila ditinjau dari perspektif historis negara Indonesia, bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di negara Indonesia. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai referensi selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Dari keempat alasan, yang pertama, sifat masyarakat Sriwijaya gemar berdagang. 2. Sriwijaya pusat penyebaran agama Buddha. 3. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. 4. Bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi pertemuan antar organisasi kedaerahan. Setelah rasa kebangsaan timbul pada diri para pemuda kaum terpelajar, pada abad ke-7 bahasa Melayu sudah dipergunakan oleh masyarakat Sriwijaya. Kerajaan yang sangat terkenal saat itu. Karena kerajaan dan luas wilayah kekuasaannya, banyak bukti yang memperkuat dipergunakan bahasa Melayu di Sriwijaya. Antara lain, ditemukannya prasasti-prasasti, yakni prasasti di Kedung Bukit tahun 1938, Talang Towo tahun 1984, Karangrahil tahun 1988 dari wilayah kerajaan
salah satu bukti tertulis tersebarnya bahasa Melayu di luar Kerajaan Sriwijaya ialah ditemukannya ganda suli tahun 832 di daerah Kedu di Pulau Jawa. Menurut penelitian Dr. J.G. Kaparis, prasasti tersebut berbahasa Melayu kuno. Bukti lainnya ditemukannya di Alek bahasa Melayu di wilayah Nusantara seperti di Ambon, Tarantuka, Kupang, Jakarta, Manado, dan lain-lain. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi 1. Lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat nomor 1 berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda, dan alat perhubungan antar daerah, antar budaya, upaya untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yaitu diadakannya beberapa kali Kongres Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada perkembangannya dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Penelitian ini lebih relevan menggunakan metode penelitian pustaka. Alasannya dikarenakan persoalan penelitian ini hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya, tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di dalam perkembangan globalisasi dan modernisasi. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah pada tanggal 25-28 Juni tahun 1938. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1978. Kongres Bahasa Indonesia yang keempat diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 21 sampai 26 November 1983. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia yang keenam dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres Bahasa Indonesia yang ketujuh dilaksanakan di Hotel Indonesia di Jakarta, yakni pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 diselenggarakan di Jakarta, yakni pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 1 November 2008. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 atau yang terakhir dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Budaya yang berbeda dan bahasa yang berbeda menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia itu sendiri. Apabila ditinjau dari perspektif historis negara Indonesia, bahasa Indonesia diadopsi dari prototipe bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di negara Indonesia. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, seperti prasasti yang ditemukan di Palembang, Jambi, dan Bangka, dapat diambil sebuah analisa bahwa bahasa Melayu sudah dipergunakan sejak dulu di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah Sumatera, dan terdapat beberapa kerajaan besar yang berpengaruh pada saat itu. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di wilayah Sumatera. Seiring dengan kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa
bahasa Melayu mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan sosio-kultural pada tata kehidupan masyarakat terus berlangsung searah dengan perkembangan zaman, termasuk perubahan kedudukan bahasa Melayu bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa di Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penetapan itu pun merupakan awal bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Upaya untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yaitu dengan diadakannya beberapa kongres bahasa Indonesia. Pada dasarnya, kongres-kongres yang dilaksanakan merupakan wujud dari eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Dari kongres yang telah dilaksanakan telah menghasilkan beberapa inovasi yang ditunjukkan untuk eksistensi bahasa Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia memiliki fungsi 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda, dan 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sebagai sebuah simbol identitas nasional, bahasa nasional merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Dilandasi hal tersebut, sudah sepatutnya bahasa Indonesia dilestarikan dengan seutuhnya. Begitu pula dengan kebanggaan individu untuk berbahasa Indonesia agar senantiasa memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberi nama Kongres Bahasa Indonesia. Keberlangsungan kongres-kongres tersebut sangatlah penting bagi proses perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia, muatan dari bahasa Indonesia menjadi lebih komprehensif dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berikut ini Kongres Bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dengan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu, sampai pada akhirnya pada 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Opposition yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Pemerintah pada 16 Agustus 1972 meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan yang diperkuat dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Agustus 1972
penetapan pedoman umum bahasa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan Nusantara. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha dengan optimal untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia keempat bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai seoptimal mungkin. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini dilahirkannya karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang keenam, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia kelima diantaranya itu pengusulan pusat dan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia. Di sampingnya mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Yang ketujuh, Kongres Bahasa Indonesia ketujuh dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ketujuh yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Ke-8, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia ketujuh mengasihkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober menjadikan bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. 9, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia kelima membahas 5 hal utama yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa massas. Kongres bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri. 10, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 merekomendasikan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud merekomendasikan hal yang perlu dilakukan pemerintah. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu sejarah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia telah diadakannya 10 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di dalam perkembangan globalisasi dan deharmonisasi. Kongres Bahasa Indonesia yang satu dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938. Kongres Bahasa Indonesia kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1978. Kongres Bahasa Indonesia yang keempat dilaksanakan di Jakarta dari 21 sampai 26 November 1983. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan Jakarta yakni pada 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7
ke-7 dilaksanakan di Hotel Indonesia Jakarta yakni pada 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 dilaksanakan di Jakarta yakni pada 14 sampai 17 Oktober 2003. Kongres Bahasa yang ke-9 dilaksanakan di Jakarta yakni pada 28 Oktober sampai 1 November 2008. Kongres Bahasa yang ke-10 dilaksanakan di Jakarta yakni pada 28 sampai 31 Oktober 2013.